saya akan menjelaskan profil perusahaan singkat dari PT Wijaya Karya Beton Tbk atau biasa dikenal dengan Wika Beton. Didirikan sebagai salah satu anak perusahaan BUMN, PT Wijaya Karya Persero Tbk pada tahun 1997 dengan visi menjadi perusahaan terkemuka dalam bidang engineering, production, installation atau EPI, industri beton di Asia Tenggara. Saat ini Wika Beton merupakan produsen beton pencetak terbesar di seluruh Indonesia bahkan Asia Tenggara. Wika Beton telah memiliki 14 pabrik, 1 mobile plant, dan 7 wilayah penjualan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki pertumbuhan industri konstruksi yang tinggi. Nah, Wika ini dibentuk dari proses nasionalisasi perusahaan Belanda bernama Namlos Venicap Technisch Handel Machabin Pobedi Visenco atau NVisenco berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1960 dan surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja atau PUTL nomor 5 tanggal 11 Maret 1960 dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Wijaya Karja. Kegiatan usaha Wika pada saat itu adalah pekerjaan instalasi listrik dan pipa air. Itu flashback sebelum dari masuknya perusahaan ini menjadi perusahaan milik negara, yaitu BUMN. Pengertian manajemen perubahan. Manajemen perubahan menurut Wibowo adalah suatu proses secara sistematis dalam menyerahkan pengetahuan, saran, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Perubahan adalah hal yang pasti dan abadi selamanya yang dilakukan oleh setiap organisasi di seluruh dunia untuk menjaga eksistensinya sebagai akibat perubahan zaman. Perubahan atau berubah secara etimologis dapat bermakna sebagai usaha atau perbuatan untuk membuat suatu berbeda dari sebelumnya. Dalam istilah perubahan organisasi dikenal juga istilah serupa yaitu intervensi perubahan adalah sebuah rancangan aksi atau tindakan yang membuat inovasi dan merubah suatu menjadi berbeda. Dalam kreativitas inovasi, yaitu inovasi atau kelompok yang bertindak sebagai katalis atau suatu seseorang yang bertanggung jawab untuk melakukan manajemen dan menentukan prosedur kerja dalam organisasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemicu manajemen perubahan. Ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi. Faktor internal adalah segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi, dan faktor eksternal penyebab perubahan yang berasal dari luar organisasi. Faktor internal, perubahan kebijakan atau tujuan organisasi. 2. Volume kegiatan bertambah banyak. 3. Sikap dan perilaku anggota organisasi berubah. Faktor eksternalnya itu politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumber daya alam, demografi, dan sosiologi. Perubahan dan strategi perubahan. Strategi perubahan untuk mengatasi penolakan dan resistensi pegawai dijelaskan oleh Cook dan French Jr. melalui cara positif maupun negatif. Cara positif yaitu dengan pendidikan komunikasi, partisipasi aktif pegawai, memberikan kebutuhan dan dukungan serta negosiasi. Perubahan juga dapat dilakukan dengan cara negatif, yaitu dengan manipulasi,
kooptasi dan paksaan manipulasi adalah proses rekayasa yang sengaja untuk menutupi kondisi yang sesungguhnya. Sedangkan kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pemimpin yang menentang perubahan untuk menghindari konflik. Adapun paksaan dengan cara memberikan ancaman dan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan. Melakukan perubahan perlu fundamental yang kuat. Strategi yang bersifat antisipasi terkadang sulit dipahami oleh pegawai. Perlu peta yang jelas untuk menentukan ke arah mana perubahan dilakukan, sehingga bukan dianggap sebagai upaya manipulasi manajemen untuk mencari pembenaran. Manipulasi akan menghasilkan upaya-upaya yang bersifat politis seperti kooptasi untuk mendapatkan dukungan. Cara paksaan dapat menjadi pilihan karena kondisi yang memaksa, misalnya karena perubahan aturan atau kondisi force majeure. Baik, selanjutnya adalah tentang keadaan sekarang, tentang manajemen perubahan di PT Wika Persero. Yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya tentang manajemen perubahan di PT Wika Persero sendiri adalah pastinya mereka tuh memiliki trik khusus untuk gimana sih dia mengatasi manajemen perubahan, gimana mereka tuh mengorganisasi tentang manajemen perubahan dalam organisasinya tersebut, yakni PT Wika Persero Indonesia. Di PT Wika Persero Indonesia tidak dipungkiri lagi bahwasanya manajemen perubahan pasti telah terjadi, dilakukan secara menyeluruh oleh orang-orang yang ada di dalam PT Wika Persero tersebut. Adapun beberapa hal yang menjadi manajemen perubahan di PT Wika Persero tersebut, atau bisa kita kenal sebagai keadaan sekarang yang terjadi di PT Wika Persero tersebut. Yang pertama, sebelum melakukan manajemen perubahan, mereka akan melakukan pengkajian terkait perubahan tersebut. Apapun dapat menghindari dari pengaruh daripada sistem perubahan terjadi di luar organisasi, baik itu politik, ekonomi, teknologi, hukum, sosial, dan sebagainya. Perubahan tersebut mempunyai dampak yang baik dan ada juga dampak yang positif dan negatif, dan pasti kita ingin sebuah dampaknya itu jadi positif. Dan oleh karena itu kita sebelum menerapkan sebuah perubahan, kita harus melakukan pengkajian terlebih dahulu. Dan selanjutnya adalah tentang bagaimana mereka melakukan identifikasi. Setelah tahap yang pertama, tahap yang kedua adalah melakukan identifikasi, yaitu perlu diidentifikasi dampak-dampak perubahan. Misalnya kita udah fix dengan kita akan melakukan ini, tetapi kita harus perlu mengidentifikasi apa sih kalau misalnya kita menerapkan ini, apa yang bakalan terjadi di dalam sebuah lingkup PT Wika Persero tersebut. Perubahan yang terjadi dalam organisasi itu ada beberapa faktor yang biasanya memicu, ada faktor internal dan faktor eksternal, dan karena itu kita perlu melakukan identifikasi sebelum menerapkan sebuah perubahan atau manajemen perubahan. Terus setelah itu kita harus menetapkan perubahan. Setelah kita mengkaji dampaknya, ternyata dampaknya positif, maka kita harus menerapkan perubahan. Itu biasanya diambil oleh pimpinan-pimpinan yang yakni terlebih dahulu perubahan harus dilakukan baik dalam rangka meningkatkan kemampuan organisasi maupun dalam rangka mempertahankan eksistensi dari kejayaan PT Wika Persero tersebut. Di level manajer biasanya hal ini menjadi wewenang bagi mereka untuk menerapkan sebuah perubahan. Setelah dikaji, ini akan kita melakukan manajemen perubahan ke arah yang lebih baik, misalnya gini. Nah, setelah di ACC, itu akan ditetapkan dan biasanya ditetapkan oleh manajernya. Selanjutnya adalah menentukan strategi. Setelah kita tahu bahwa kita akan melakukan ini, strategi seperti apa yang cocok untuk keadaan sekarang. Dan sistem dari strategi ini sangat berbeda-beda tiap perusahaan. Di PT Wika Persero sendiri, mereka mungkin dengan menentukan strategi, mereka harus menyesuaikan antara perubahan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan visi dan misi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Gimana 2 tahun ke depan, gimana progres 5 tahun ke depan, gimana progres tahun lalu dengan melakukan ini, dan ternyata belum sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka perubahan itu akan dilakukan. Setelah dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi, mengetahui apakah hasil perubahan itu positif atau negatif, atau perlu dilakukan penilaian terhadap sifat perubahan, sangat menentukan sikap manajemen
sikap sensitivitas, tingkat eksistensi dari sebuah manajemen perubahan yang telah dilakukan. Itu adalah bentuk dari progres manajemen perubahan yang dilakukan oleh PT Wika Persero guna meningkatkan kualitas SDM di PT Wika Persero. Guna meningkatkan kualitas SDM, PT Wika Persero juga memiliki beberapa poin-poin penting seperti halnya dalam sebuah organisasi. Yang pertama, rumusan organisasi. Mereka akan merumuskan organisasi tindakan yang membangun dengan jangka panjang dari manajemen yang efektif, melihat kesempatan ancaman yang diselaraskan dengan kondisi internal mengenai peluang, kesempatan, akan menjadi data yang menyusun rencana perubahan jangka panjang yang fleksibel. Selanjutnya, mereka akan berpikir bahwasanya misi organisasi itu seperti apa, tujuan jangka menengah dan jangka panjang, alasan mengapa organisasi ada, mempertegas keberadaan organisasi, konsep misi ini juga harus ditetapkan di PT Wika Persero tersebut. Selanjutnya adalah tujuan, merupakan hasil akhir dari perencanaan dengan merumuskan apa yang dan kapan akan diselaraskan sasaran tersebut. Strategi, kebijakan keputusan seperti yang tadi, tapi sedikit berbeda kebijakan keputusan yang ada sekarang ini. Ini adalah implementasi strategi adalah hal yang membedakan dari hal sebelumnya, merupakan proses di mana manajemen mewujudkan strategi dalam kebijakan dan tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Seperti programnya seperti apa, penyataan aktivitasnya seperti untuk meningkatkan kualitas beton untuk khalayak atau konsumen. Mereka akan meningkatkan kualitas dengan menjaga keselamatan kerja yang ada di dalam situ dengan menggunakan bahan baku yang optimal dengan SOP yang ada, dan mereka yakin bahwasanya dengan melakukan penerapan seperti ini, maka pelanggan tersebut akan merasa bahwasanya ini yang kita butuhkan selama ini kualitas yang memang kita butuhkan, dan anggaran, dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya dalam sebuah manajemen perubahan pasti membutuhkan sebuah anggaran, dan anggaran yang dimaksud adalah anggaran untuk meningkatkan biaya SDM seperti misalnya Anda dilakukan pelatihan, dilakukan seminar atau dan lain-lain, itu adalah suatu hal atau yang peran dari anggaran tersebut. Selanjutnya prosedur seperti apa yang telah dipakai di PT Wika Persero adalah standar operasional prosedur atau SOP, yaitu langkah-langkah yang ditetapkan oleh perusahaan bahwasanya kita harus melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan SOP yang telah dijalankan, yang mengatakan dengan sebagai rinci suatu tugas-tugas, dan jika dilanggar kemungkinan bahwa akan terjadi kegagalan produksi yang ada di PT Wika Persero tersebut. Setelah itu mereka akan melakukan evaluasi pengendalian akhir, bagaimana memonitoring jalannya perubahan tersebut, implementasi manajerial, masalah, sebab dan akibat. Itulah hal-hal yang atau keadaan sekarang terkait manajemen perubahan di PT Wika Persero tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai perubahan dan strategi perubahan. Strategi perubahan untuk mengatasi penolakan dan resistensi pegawai yang dijelaskan oleh Coach Franz Junior melalui cara positif maupun negatif. Cara positif yaitu dengan menyediakan komunikasi, partisipasi aktif pegawai, memberikan kemudahan dan dukungan serta negosiasi. Perubahan juga dapat dilakukan dengan cara negatif, yaitu dengan manipulasi, kooptasi, dan paksaan. Manipulasi adalah proses rekayasa yang sengaja untuk menutupi kondisi yang sesungguhnya. Sedangkan kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pemimpin yang menentang perubahan untuk menghindari konflik. Adapun paksaan dengan cara memberikan ancaman dan hukuman bagi siapapun yang menentang. Dilakukannya perubahan diperlukan fundamental yang kuat. Strategi yang bersifat antisipasi terkadang sulit dipahami oleh pegawai. Perlu peta yang jelas untuk menentukan ke arah mana perubahan dilakukan, sehingga bukan dianggap sebagai upaya manipulasi manajemen untuk mencari pembenaran, maka manipulasi akan menghasilkan upaya-upaya yang bersifat politis serta kooptasi untuk mendapatkan dukungan. Cara paksaan dapat menjadi pilihan karena kondisi yang memaksa, misalnya karena perubahan aturan atau kondisi force majeure. Keadaan tentang manajemen perubahan di PT Wika Reversa El Concepto sekarang. Sebagai perusahaan yang baik, PT Wika sendiri pastinya mempunyai trik bagaimana dalam penentuan manajemen perubahan dan berikut adalah kondisi di mana manajemen perubahan di PT Wika.
Penentuan manajemen perubahan PT Wika. Yang pertama adalah melakukan pengkajian, yang kedua melakukan identifikasi, yang ketiga menetapkan perubahan, yang keempat menentukan strategi, yang kelima melakukan evaluasi. Itu adalah cara untuk penentuan oleh PT Wika dalam menentukan manajemen perubahan. Manajemen perubahan PT Wika Indonesia. Dalam menjalankan manajemen perubahan, perusahaan PT Wika Indonesia melakukan dengan cara meningkatkan kualitas SDM dengan cara sebagai berikut. Di sini PT Wika Indonesia menerapkan 11 poin untuk melakukan peningkatan untuk SDM-nya. Yang pertama adalah rumusan, kedua misi, ketiga tujuan, 4 strategi, 5 kebijakan, 6 implementasi strategi, 7 program, 8 anggaran kumpulan, 9 prosedur, 10 evaluasi dan pengendalian akhir, 11 implikasi manajerial masalah. Apa maksud dari 11 poin yang saya sebutkan tadi? Di sini saya akan jelaskan. Di sini rumusan adalah tindakan untuk pengembangan rencana jangka panjang dari manajemen yang efektif untuk melihat kesempatan dan ancaman yang diselaraskan dengan kondisi internal. Di sini misi adalah konsep yang diusun dengan sistemik secara umum yang akan menjadikan ciri khas organisasi dengan organisasi yang lain dan berperan terhadap keunikan nilai produk organisasi yang ditawarkan. Konsepsi misi yang aplik juga dapat meminimalisir konflik internal yang dianggap kurang prinsip dan membantu meningkatkan intensitas diskusi dan kajian secara produktif. Tujuan merupakan hasil akhir dari aktivitas perencanaan dengan merumuskan dan kapan akan dapat diselesaikan dengan sasaran yang terukur. Strategi yang merupakan konsep perencanaan komprehensif tentang bagaimana organisasi dapat mencapai misi dan tujuan. Kebijakan keputusan yang menjadi pedoman luas untuk menghubungkan strategi dan implementasi. Kebijakan ini bersifat general yang nantinya akan diikuti dengan spesifikasi dan diinterpretasikan dan diimplementasikan oleh divisi-divisi melalui strategi dan tujuan divisi masing-masing. Di sini implementasi strategi merupakan proses di mana kebijakan mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Anggaran kumpulan dilakukan program yang dinyatakan dalam satuan uang. Setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya dapat digunakan oleh SDM untuk mengelola organisasi. Prosedur sering juga disebut dengan Standard Operating Procedure atau SOP, yaitu langkah-langkah yang berurutan untuk menggambarkan dalam rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan dapat diselesaikan. Evaluasi dan pengendalian akhir, kegiatan proses yang melalui aktivitas dan hasil kerja dimonitor dan kinerja nyata dengan kinerja atau program yang diinginkan. Hasil yang diharapkan dalam sebuah organisasi adalah bentuk peningkatan efektivitas organisasi seperti produk, efisiensi, dan kepuasan dalam jangka pendek, adaptasi dan pengembangan dalam jangka menengah, kapasitas kemampuan bertahan dalam jangka panjang. Implikasi manajerial masalah yang terjadi karena adanya perubahan dan pengembangan organisasi adalah apabila organisasi tersebut akan mengalami peningkatan baik dalam kinerja maupun hal lainnya. Organisasi tersebut juga tidak akan diam di dalam suatu posisi, melainkan setiap hari terus berkembang. Peningkatan kinerja dapat dikatakan jika apa yang menjadi realita yang diperoleh oleh kinerja atau outputnya dibandingkan dengan konsep perencanaan sama, yang lebih kurang selisihnya 5-10%. Rumusan, tindakan untuk pengembangan rencana jangka panjang dari manajemen yang efektif terlihat kesempatan dan ancaman yang diselaraskan dengan kondisi internal. Selanjutnya adalah kesimpulan, seperti yang telah dijabarkan oleh teman-teman saya sebelumnya, yang dapat kita tarik kesimpulan yang dalam PT Wika Persero Beton dalam manajemen perubahan. Itu yang pertama adalah PT Wika Beton adalah PT merupakan anak usaha dari PT Wijakarya yang bergerak di bidang produksi beton, yang dimana mereka mengoptimalkan kualitas pada sistem produksinya
dan meningkatkan kualitas secara terus-menerus dan juga di bagian MSDM-nya. Yang kedua adalah perusahaan ini memiliki standar K3 yang baik, terstruktur dengan berbagai pelatihan karyawan, terus manajemen perubahan, dan mereka terapkan sebagai alat dan juga sebagai proses untuk mengolah seluruh akibat yang dihasilkan dari karena perubahan dalam sosial organisasi, perilakunya, dan bagaimana sistem individu di dalamnya, dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam sebuah manajemen perubahan. Terus yang ketiga, yang terakhir, setiap perubahan memiliki cara tersendiri agar manajemen perubahan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Seperti di PT Wijaya Karya, memberikan penyuluhan dan pelatihan dan menanamkan gimana manajemen perubahan yang ada di dalam PT tersebut.